di sini kita bersama Pak Abe. Di sini kami ingin mewawancarai beliau tentang seputar disiplin. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Saya sebagai pewawancaranya, saya Nurjanati Agni. Dan saya Amanda Sofian Putri. Saya Ahmad Benjan Rosal. Saya Tri Ramadan. Dan saya Pak Abe. Ya apa nih? Ini Pak, menurut Bapak disiplin itu apa sih Pak? Ya, berbicara tentang disiplin ya. Kalau secara definisinya ya, disiplin itu merupakan nilai-nilai karakter. Salah satu nilai karakter yang memang tujuannya untuk lari kepada kepatuhan. Patuh terhadap aturan, peraturan, taat terhadap aturan, itu mengenai definisi secara etimologi atau secara bahasa disiplin. Gitu. Kalau menurut Bapak sendiri? Kalau menurut Bapak, disiplin itu merupakan karakter seorang yang memang tidak dilahirkan secara genetis, tapi melalui proses yang dia lakukan dari hal-hal kecil dan lain sebagainya, hingga akhirnya menjadi sebuah tujuan dari disiplin menjadi sebuah kepatuhan. Iya. Terus menurut Bapak, kedisiplinan yang ada di SMA 2 ini gimana? Persentasenya bolehlah. Itu ya. Kalau saya sih sulit menilai ya. Kalau menilai diri sendiri bisa, tapi kalau untuk secara gambaran umum, sekolah itu sudah melakukan upaya-upaya tentang disiplin ini untuk mendisiplinkan dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana siswanya ya, ingin atau tidak gitu mengikuti kedisiplinan itu. Tapi kalau persentase, ya intinya sekolah ini sudah melakukan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dari apel pagi gitu kan, upacara hari Senin, mengikuti kegiatan ataupun sudah menjadwalkan setiap mata pelajaran yang ini. Jadi secara umum ya ini adalah sekolah-sekolah yang memang menerapkan kedisiplinan secara regulasi gitu. Jadi kalau menurut Bapak, faktor yang dapat mempengaruhi siswa ini disiplin gimana Pak? Kesadaran sih, itu kesadaran siswa, sadar dan tersadar bahwa dia bagaimana pentingnya sebuah disiplin itu untuk dirinya sendiri. Karena kalau kita sudah disiplin, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Dimulai dari hal-hal kecil, bisa merubah diri ke arah yang lebih baik tentunya. Jadi faktornya adalah kesadaran, itu yang pertama. Faktor internal ya, sadar. Nah, faktor eksternalnya adalah di mana setiap ada pendukung orang lain yang mendorong agar orang tersebut bisa berdisiplin. Contohnya, dia sekolah, ada nih aturan yang berlaku terkait kedisiplinan atau melatih kedisiplinan dia. Nah, itu faktor-faktor yang memang ini. Dan harus dijalankan secara konsisten. Itu sih, sadar dan konsisten. Gimana pandangan Bapak kalau kata orang kedisiplinan seseorang menurun tuh karena pergaulan? Karena pergaulan ya, bawaan pergaulan. Iya. Karena memang ya mungkin bisa meningkat atau tidaknya kedisiplinan, atau ini nih si anak ini termasuk disiplin atau tidak, itu banyak faktornya. Tidak hanya di sekolah kan, faktor keluarga, faktor lingkungan, masyarakat dan lain sebagainya. Hal itu mempengaruhi tingkat atau standarisasi kedisiplinan dirinya itu atau diri sendiri tersebut gitu. Jadi ya benar, pergaulan juga bisa mempengaruhi terhadap kedisiplinan seseorang. Kalau untuk keluarga broken home, kan banyak tuh Pak argumen dari seseorang, katanya, oh anak ini kurang disiplin. Yang pertama, dia tuh kadang ngejawab, saya ini anak broken home loh, jadi saya mencari jati diri saya lewat kesenangan diri saya sendiri gitu. Saya tidak sepakat, tidak setuju dari dulu terkait broken home itu ya. Karena pada dasarnya apa? Kalau kita sakit hati, kecewa terhadap pilihan atau keputusan orang lain, bukan keputusan kita, itu harusnya kecewanya jangan berlarut-larut. Jangan berlarut-larut. Kenapa? Karena memang hak seseorang mau sedih, mau menangis, mau kecewa, itu hak. Tapi kita juga memiliki hak. Apa hak kita? Adalah untuk bahagia, senang. Ingat loh, broken home. Jangan kamu berlarut dengan kondisi di mana, saya ini broken home. Hey, besok kamu mau apa, mau ngapain, itu tergantung pilihan kamu hari ini. Kalau kamu tidak bisa memilih pilihan untuk dirimu sendiri, maka siap-siap untuk seperti itu aja, bahkan rusak masa depan kamu. Kalau misalkan kamu menyadari, saya broken home. Emang broken home itu harus kayak gimana? Siapa yang mau sebenarnya orang untuk apa ya? Terkadang kita sebagai anak juga kan tidak bisa
tidak ingin tahu urusan orang tua seperti apa kan. Kita punya pilihan sendiri. Mau apa kamu di masa depan adalah pilihan kamu hari ini. Gitu. Jadi saya sepakat kalau misalkan broken home itu harus mencari kesenangan sendiri, terserah kamu mau kayak begitu. Tapi ingat, masa depan kamu adalah pilihan kamu hari ini. Kamu tetap menyesali dengan keputusan orang tua kamu, maka siap-siap menikmati kesesalan itu nanti. Jadi jangan jadi alasan. Kalau broken home tetap mau broken home mau apa, itu pilihan hari esoknya adalah pilihan kita hari ini. Bagaimana mau broken home itu sama saja. Kita dikasih modal sama 24 jam. Di sini ada yang 26 jam. Enggak ada kan? Kita sama dikasih waktu 24 jam. Waktu itu tidak bisa kita miliki, tapi kita bisa gunakan. Itu saja. Terima kasih. Ada lagi? Ada terakhir. Nah, terakhir apa nih? Kedisiplinan itu salah satu faktor yang menunjang untuk menuntaskan kesuksesan kita atau menuju kesuksesan kita. Gimana tanggapan Bapak? Setuju atau tidak? Oh, itu pernyataan. Iya. Gimana pernyataannya? Sukses itu? Kedisiplinan adalah salah satu faktor penunjang untuk meraih kesuksesan. Bun. Kedisiplinan adalah salah satu faktor untuk menunjang kesuksesan. Iya. Sepakat sih, sepakat. Karena memang sukses itu bukan milik orang yang selalu benar. Sukses itu milik orang yang pantang menyerah. Arti dari kata pantang menyerah itu kan di dalamnya ada kedisiplinan, di mana dia menerapkan tentang disiplin atau kedisiplinan untuk dirinya, maka itu ciri-ciri orang yang memang tidak pernah menyerah untuk dirinya juga. Itu. Jadi kalau kamu kasih pernyataan, Bapak kasih pernyataan juga. Jangan menyerah untuk mencoba dan jangan mencoba untuk menyerah. Itu salah satu proses di mana disiplin itu ya sesuai atau garis lurus dengan apa yang kamu katakan, bahwasanya memang kedisiplinan itu salah satu faktor untuk kesuksesan. Itu sih menurut Bapak. Sepakat. Sepakat. Makasih ya Pak. Ya. Udah. Udah.